Ya, ini perkara yang sering diremehkan, ya, menunda-nunda pembayaran upah. Siapapun yang kita sewa itu, ya, apakah dia tukang bangunan, apakah dia tukang servis AC, apakah dia tukang untuk memperbaiki rumah kita. Kalau dia sudah selesaikan pekerjaan yang sudah kita sepakati, langsung secepatnya tunaikan upahnya. Jangan ditunda-tunda. Apalagi malah lari nggak dibayarkan. Subhanallah. Ya, ini Allah yang mengatakan sendiri, aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat nanti. Ya, ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di sore hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, bab Al-Muamalat Al-Maliyah, bab muamalah yang berkaitan dengan harta. Kita telah selesai membahas jual beli, tentang riba, tentang jual beli salam, dan juga tentang gadai arwahan. Sekarang kita masuk kepada bab yang baru, yaitu bab al-ijarah, bab tentang sewa menyewa. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Al-Fiqhu Muyassar, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Babul ijarah, bab tentang sewa menyewa. Wa fihi iddatu masaila. Di dalam bab sewa menyewa ini ada beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, maknaha wa adillatu masyru'iyyatiha, definisi ijarah dan dalil-dalil disyariatkannya akad ijarah atau sewa menyewa ini. Yang pertama, makna ijarah wa ta'rifuha, definisi ijarah sewa menyewa secara lughatan wa istilahan. Al-ijaratu lughatan, sewa menyewa atau ijarah secara bahasa, mushtaqqah minal ajr, diambil dari kata al-ajr yang artinya upah. Jadi secara bahasa akad ijarah itu maknanya upah. Wa amma syar'an, adapun secara istilah syariat, ijarah itu adalah aqdun ala manfaatin mubahatin ma'lumatin tukhadhu syai'an fa syai'an muddatan ma'lumatan. Akad mengambil manfaat yang diperbolehkan oleh syariat. Jadi secara syariat makna ijarah suatu akad untuk mengambil manfaat yang diperbolehkan oleh syariat, karena ada beberapa manfaat-manfaat yang diharamkan oleh syariat. Tapi akad ijarah ini mengambil manfaatnya yang diperbolehkan oleh syariat. Muddatan maklumah, yang akad ijarah tersebut mengambil manfaat yang mubah tersebut ditentukan dalam waktu tertentu.
min ainin maklumatin, apakah itu berupa mengambil manfaat dari barang tertentu, au mausufatin au ala amalin maklumin, atau mengambil manfaat dari tenaga atau jasa tertentu bi'iwadin maklumin, dengan upah tertentu. Kita tuliskan makna ijarah secara syariat. Aqdun ala manfaatin mubahatin. Akad ijarah atau sewa menyewa. Yang pertama, definisi. Aqdun ala manfaatin mubah, akad untuk mengambil manfaat yang diperbolehkan syariat. Muddatan maklumatan, dalam waktu tertentu, ala ainin maklum, ya, apakah itu dari barang tertentu, au amalin maklum, atau dari jasa tertentu. Dengan upah tertentu. Nah, ini definisi ijarah secara syariat. Jadi akadnya itu hanya mengambil manfaatnya saja, tapi tidak bisa memiliki. Beda dengan jual beli kan, kepemilikan itu berpindah kepada kita. Tapi kalau ijarah enggak, kita ngambil manfaat saja dari barang yang kita ijarahkan tersebut. Hanya mengambil hak guna saja, bukan hak miliknya. Kemudian itu pun dengan mengambil manfaat yang diperbolehkan syariat. Nanti ada beberapa akad ijarah yang diharamkan. Misalnya menyewa alat-alat musik, menyewa perempuan-perempuan pelacur, menyewa penyanyi-penyanyi biduan. Itu dijelaskan oleh para ulama fikih, itu akad ijarahnya tidak sah karena menyewa sesuatu, mengambil manfaat sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Ya. Kemudian dalam waktu tertentu ditetapkan waktunya, apakah itu yang disewa berupa barang atau jasa, tapi juga ditetapkan upah tertentu. Ini definisi ijarah secara syariat. Yang kedua, adillatu masyru'iyatiha, dalil-dalil disyariatkannya akad ijarah ini. Ada beberapa dalil.
yang menunjukkan akad ijarah ini hukum asalnya diperbolehkan. Dalil yang pertama, firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat yang ke-6. Allah Ta'ala berfirman, فَإِنْ أَرْضَأْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Surah At-Talaq ayat yang ke-6, Allah berkata, apabila perempuan-perempuan tersebut telah memberikan susuannya kepada anak-anak kalian, maka hendaknya kalian memberikan upahnya. Jadi di sini yang disewa apa? Jasanya. Makanya boleh seseorang misalnya suami istri menikah, memiliki anak, qadarullah istrinya nggak keluar ASI-nya, maka boleh dia cari ibu susuan yang bisa dia sewa untuk menyusui anaknya tersebut. Hanya nanti punya konsekuensi, yaitu menjadi mahram sepersusuan. Tapi di sini menjadi dalil boleh menyewakan tadi jasa seorang ibu untuk menyusui anak, memberikan ASI-nya tersebut kepada anak kita. Ya. Ini dalil yang pertama, surah At-Talaq ayat yang ke-6 tentang disyariatkannya akad ijarah sewa menyewa. Dalil yang kedua, Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 26 dan 27. Ini tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang beliau ketika dikejar oleh pasukannya Fir'aun. Ini yang dikejar pertama kali ya, ketika Nabi Musa mencoba melerai, mendamaikan dua orang, yang satu dari kalangan Bani Israel, yang satu dari kalangan kaumnya, tapi nggak mau dipisahin, mereka bertengkar. Akhirnya Musa pukul, akhirnya meninggal. Maka Musa dikejar-kejar pasukannya Fir'aun dan lari ke negeri Madian. Dan dikisahkan di situ ya, bahwasannya Nabi Allah Musa ketika lari ke negeri Madian, maka beliau menjumpai orang-orang sedang berkumpul untuk mengambil air di sebuah sumur. Dan Nabi Allah Musa mendapati dua orang perempuan yang dia gak bisa mengambil air dari sumur tersebut, karena sumur tersebut itu dipuganya di pagi hari, di sore hari sudah ditutup lagi dengan batu yang besar. Ketika Musa melihat dua orang wanita tersebut, kata Musa, kenapa kok kamu yang ngambil air? Kemana orang tua kalian? Maka dikisahkan kan, bahwasannya mereka memiliki orang tua yang sudah tua dan tidak mampu untuk mengambil air. Maka kemudian Nabi Allah Musa membantu untuk mengangkat batu besar tersebut, sumur itu bisa dibuka lagi. Maka Musa pun mengambilkan air untuk dua wanita ini. Kemudian pulanglah dua wanita ini. Musa tetap di tempatnya tersebut ya. Dia berteduh di bawah sebuah pohon. Ketika dua wanita ini pulang, mereka cerita kepada bapaknya yang disebut Syekh Madian. Nah, ini yang perlu diluruskan nih. Nabi Allah Musa bertemu dengan Syekh Madian ini, dan Syekh Madian ini bukan Nabi Allah Syuaib. Karena kebanyakan kaum muslimin mengira bahwasannya orang tua yang ditemui Musa di negeri Madian itu adalah Nabi Allah Syuaib. Dan itu dibantah oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim. Karena jaraknya jauh sekali antara Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Syuaib. Makanya disebutnya Syekh Madian saja. Al-Quran hanya menyebutkan
orang tua dari Madian yang ditemui oleh Nabi Allah Musa, bukan Nabi Allah Syuaib. Ya, maka ini untuk meluruskan beberapa pemahaman kaum muslimin yang mengira bahwasannya Musa bertemu dengan Nabi Syuaib. Maka ketika dua wanita ini pulang, ceritalah kepada ayahnya bahwa tadi mereka ditolong oleh seorang laki-laki untuk mengambil air. Maka mereka pun berkata, qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Kata Allah mengabadikan perkataan wanita ini. Kata anak wanita tersebut, wahai ayahku, sewalah laki-laki itu yang tadi dia membantu kita mengambilkan air. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang kita sewa adalah orang yang kuat dan juga orang yang amanah. Subhanallah. Ini konsep milik pegawai kayak gini. Dia kuat, punya kapabilitas. Yang kedua dia amanah. Bukan sekedar dia kuat dan punya kapabilitas, tapi kalau tidak amanah akan rusak juga ini. Yang jadi pertanyaan, Musa kita tahu kekuatannya. Yang jadi pertanyaan, di mana amanahnya Nabi Allah Musa? Nah, kalau kuat sudah ketahuan Nabi Allah Musa memang kuat sekali. Tadi dia angkat batu besar yang menutup sumur tersebut sehingga bisa mengambilkan air untuk dua wanita tersebut. Yang jadi pertanyaan, di mana amanahnya? Karena kata perempuan ini, sebaik-baik orang yang kita sewa untuk bekerja adalah orang yang memiliki kekuatan dan dia orang yang amanah. Di mana amanahnya Nabi Allah Musa? Hah? Hah? Dia buka batu, tapi dia juga akan meninggalkan sumur itu. Dia buka batunya kemudian dia tutup lagi gitu? Enggak, dia nungguin sumur itu, enggak meninggalkan sumur itu aja. Dia nungguin sumur itu. Tapi amanahnya ya dikisahkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Setelah selesai, wanita itu bercerita kepada ayahnya, jadikanlah dia kita sewa jasanya wahai ayahku, karena sebaik-baik orang yang kita sewa orang yang kuat dan amanah. Maka kata Syekh Madian ini, orang tua Madian ini berkata, kalau begitu panggillah dia ke rumah kita. Akhirnya diutuslah salah seorang anak perempuannya untuk manggil Nabi Allah Musa. Maka kata anak perempuan tersebut, wahai orang asing, ayah kami ingin berjumpa denganmu. Maka Nabi Allah Musa ikut. Dikisahkan ini, walaupun ini kisah Israiliyat ya, Nabi Allah Musa awalnya berjalan di belakang perempuan tersebut. Ternyata tiba-tiba tertiup angin. Ada bagian jubahnya yang terangkat. Maka kata Nabi Allah Musa kepada perempuan itu, kita gantian, kamu di belakang, saya di depan. Ini diantara syariat kita sebetulnya ikhwah, jangan berjalan di belakang wanita laki-laki itu, karena fitnahnya lebih besar. Ya, berjalan di belakang wanita. Ya, apalagi tadi kan tertiup angin, Nabi Allah Musa sadar, gantian kamu di belakang. Jangan antum sengaja, udah kamu di depan aja terus. Ya, kita kan begitu biasanya. Maka di belakang, kata perempuan itu, dari mana kamu tahu rumahku? Kata Musa, gampang, kamu ambil batu-batu saja yang kecil. Nanti kalau jalannya belok, lempar batu ke sebelah kanan. Kalau belok kanan, kalau belok kiri, lempar batu ke sebelah kiri. Ya, kalau lurus nggak usah dilempar, kena palanya Musa. Ya, maka berjalanlah
sampai akhirnya ke rumah orang tua Madian tersebut. Dari sini kata sebagian ulama tafsir, ini amanahnya Nabi Allah Musa berjalan dengan anak perempuan tersebut tanpa merobek kehormatannya. Maka sampailah kepada orang tua Madian, maka kemudian orang tua Madian itu berkata kepada Nabi Allah Musa, inni uridu an ukihaka ihda banatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj fa in atmamta ashran famin indik. Allah berikan dalam surah Al-Qasas ayat 27. Kata orang tua Madian itu, wahai orang asing, aku ingin nikahkan engkau dengan salah satu anak perempuanku, tapi dengan syarat engkau kami sewa tenaganya, jasanya untuk bekerja bersama kami selama 8 tahun. Jadi Musa dinikahkan dengan salah satu anak perempuannya dengan syarat bekerja untuk orang tua Madian ini selama 8 tahun. Fa in atmamta ashran famin indik. Kalau engkau lebihkan jadi 10 tahun, maka itu sungguh kebaikan darimu. Maka saat itu Nabi Allah Musa berpikir sebentar, kemudian akhirnya Nabi Allah Musa setuju dengan tawaran dari orang tua Madian tersebut. Maka bekerjalah Nabi Allah Musa sebagai pegawainya orang tua Madian ini. Di sini yang disewa apa ya? Tenaganya. Maka ini jadi dalil disyariatkannya akad ijarah sewa menyewa. Walaupun nanti sewa menyewa terbagi menjadi 2, ada sewa menyewa berbentuk barang, ada sewa menyewa berbentuk tenaga atau jasa. Ya. Ini dalil kedua disyariatkannya akad sewa menyewa. Dalil dari hadis Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Diriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin istajara rajulan min Bani Daili hadiyan khiritan. Sesungguhnya Rasulullah dan Abu Bakar ketika akan hijrah ke Madinah, keduanya menyewa seorang guide untuk menunjukkan jalan dari Mekah ke Madinah. Yang di situ juga Rasulullah menyewa jasanya seseorang untuk menunjukkan jalan dari Mekah ke Madinah. Maka ini juga menjadi dalil disyariatkannya akad sewa menyewa, karena Rasulullah dan Abu Bakar ketika hijrah kan semua sahabat sudah ke Madinah duluan. Yang paling terakhir hijrah ya Rasulullah dan Abu Bakar. Sementara mereka melewati jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang Mekah saat itu. Makanya mereka butuh guide yang menunjukkan jalan, dan mereka menyewa tenaga orang yang menunjuk jalan tersebut. Ini dalil-dalil tentang disyariatkannya akad sewa menyewa. Kemudian waja'al wa'idu liman lam yuwaffil ajira ujratahu. Datang ancaman dari Rasulullah SAW bagi seseorang yang sudah menyewa jasa tenaga seseorang tapi dia tidak berikan upahnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam kitab Sahihnya. Allah Ta'ala berfirman, ini hadis qudsi. Kata Allah Ta'ala, "Thalathatun ana khasmuhum yaumal qiyamah." Ada 3 orang yang aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat nanti. Ada 3 orang, 3 golongan yang aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat nanti. Salah satunya
rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Seseorang yang mempekerjakan orang lain kepadanya, yang dia sudah sewa tenaga dan jasanya, kemudian setelah orang itu menyelesaikan pekerjaannya, tapi orang yang menyewa ini tidak memberikan upahnya. Subhanallah ya. Ini perkara yang sering diremehkan ya. Menunda-nunda pembayaran upah. Siapapun yang kita sewa itu, ya, apakah dia tukang bangunan, apakah dia tukang servis AC, apakah dia tukang untuk memperbaiki rumah kita, kalau dia sudah selesaikan pekerjaan yang sudah kita sepakati, langsung secepatnya tunaikan upahnya. Jangan ditunda-tunda, apalagi malah lari nggak dibayarkan. Subhanallah ya. Ini Allah yang mengatakan sendiri, aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat nanti. Ya, bagaimana syariat Islam begitu menjaga hak-hak orang lain itu. Ya, bahkan terdapat perintah yang sangat jelas. Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, uqtul ajira ajrahu qabla an yajiffa araqahu. Berikanlah upah kepada orang yang engkau sewa sebelum kering keringatnya. Apa maknanya sebelum kering keringatnya? Apa maknanya? Ya segera, bukan berarti nunggu tukangnya keringetan dulu. Ya, artinya segera saja. Dia sudah selesai, sudah bayarkan sesuai dengan yang kita sepakati. Ya. Baik, ini dalil-dalil yang berkaitan disyariatkannya akad sewa menyewa. Sekarang kita bahas aqsamul ijarati, macam-macam bentuk sewa menyewa. Jadi yang kedua dalil ya. Dalil disyariatkan dari surah At-Talaq ayat 6, surah Al-Qasas ayat 26-27. Yang ketiga, macam-macam bentuk akad ijarah. Macam-macam bentuk ijarah. Para ulama membagi ya, pembagian akad ijarah ini menjadi dua. Yang pertama disebut ijaratul ashkhas, akad sewa menyewa jasa atau tenaga. Ya. Yang pertama sewa menyewa jasa atau tenaga. Ini disebutnya ijaratul ashkhas oleh para ulama. Yang kedua, ijaratul ain, sewa menyewa barang. Nah, ini macam-macam bentuk akad ijarah ini. Ya, ada sewa menyewa berupa jasanya yang kita sewa, ada sewa menyewa yang bentuknya barang, rumah kita sewa, kendaraan kita sewa, yang nanti ada aturan-aturan dan syarat-syaratnya. Kita bahas yang pertama dulu,
sewa menyewa jasa. Menyewa jasa. Menyewa jasa bisa menggunakan dua bentuk akad, ya. Menyewa jasa bisa menggunakan dua bentuk akad. Yang pertama bisa pakai akad ijarah saja. Apa ini akad ijarah? Akad ijarah kita menyewa jasa seseorang dengan volume kerja dan waktu tertentu. Artinya volume kerjanya ditentukan. Nah, sebagai ini biasanya digunakan akad perusahaan dengan karyawan, pakainya akad ijarah. Ya, antum ada volume kerja tertentu, waktu tertentunya, maka menggunakan akadnya akad ijarah. Dan akad ijarah ini disebutnya oleh ulama akad lazim. Akad lazim itu tidak boleh dibatalkan oleh salah satu pihak. Ya, akad ijarah ini akadnya lazim itu. Makanya setelah kita teken kontrak kan, nggak boleh perusahaan tiba-tiba langsung memutuskan kontraknya tanpa ada alasan yang jelas. Ya, kecuali memang ada kasus-kasus yang memang menjadikan orang ini layak untuk dia tidak bekerja lagi di tempat tersebut. Tapi hukum asalnya nggak boleh perusahaan membatalkan akad yang sudah disetujui secara sepihak. Atau sebaliknya, karyawan juga nggak boleh kan, dia kabur begitu saja dari perusahaan. Dia harus mengajukan yang namanya surat pengunduran diri. Jadi nggak bisa dia membatalkan akad ijarah ini secara sepihak saja. Makanya disebut oleh ulama akadnya lazim. Akad lazim itu akad yang tidak bisa dibatalkan oleh satu pihak saja. Seperti apa? Jual beli juga, sewa menyewa juga, ya, hutang piutang juga. Itu akad lazim, nggak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak kecuali dengan persetujuan dua pihak yang melakukan akad. Itu disebutnya akad lazim. Ya. Ini yang pertama yang bisa kita gunakan ketika menyewa jasa seseorang. Kita tetapkan volume kerjanya. Misalnya kita mau renov rumah kita nih, kita sewa jasa tukang bangunan, ya. Volume kerja kamu seperti ini, dikasih waktunya sampai sekian, baru ditetapkan berapa upahnya, ya. Maka akad yang seperti ini, ya, disebutnya dengan akad ijarah. Dia sewa tenaga jasa dengan ditetapkan volume kerja dan waktunya, ya. Karena nanti ada akad yang kedua nih. Di dalam menyewa jasa ini ada yang disebut dengan akad ju'alah. Yang kedua pakai akad ju'alah. Kalau akad ju'alah ini, dia nyewa jasa seseorang tapi nggak ada volume kerjanya, nggak ditentukan. Dia hanya menyewa jasa untuk mencapai target yang dituju saja. Jadi menyewa jasa tanpa volume kerja tertentu, tapi orientasinya kepada hasil saja. Orientasinya hasil, bukan volume atau waktu kerja. Contoh, ini biasanya bisa kita lakukan kepada marketing ya. Antum misalnya punya bisnis makanan,
antum yang produksi, antum yang buat, antum bisa tawarkan kepada pihak marketing, kalau kamu bisa jualkan ini dalam sehari, kamu akan dapat upah sekian. Misalnya 200 pieces lah. Kalau kamu bisa menghabiskan 200 pieces makanan ini, kamu tawarkan, maka kamu dapat upah misalnya 5 juta. Ini berdasarkan volume kerja atau tidak? Enggak, yang penting habis kan begitu. Ya, yang penting targetnya tercapai, itu makanan habis. Berarti kalau makanannya nggak habis, ya dia nggak dapat uang itu. Ya, makanya dia orientasinya adalah hasilnya saja. Nah, itu bisa menggunakan akad ju'alah, ya, untuk orang-orang yang mungkin dia sebagai marketing untuk memasarkan, ya, produk yang kita miliki. Atau juga akad ju'alah ini digunakan untuk sayembara. Contoh, ada seseorang kehilangan mobil, qadarullah. Maka dia umumkan, siapa yang bisa menemukan mobil saya, akan saya kasih uang 20 juta misalnya. Maka orang-orang pada daftar untuk ikut. Saya ikut ya, pokoknya kalau saya temukan saya dapat 20 juta. Itu akadnya akad apa? Ju'alah. Karena nggak ditetapkan kok volume kerjanya. Pokoknya kamu cari aja, ya, sampai ketemu. Kalau memang ketemu, kamu berhak dapat 20 juta. Ada orang yang mungkin sebulan nggak ketemu-temu gitu. Tapi ada orang yang mungkin 2 hari dia bisa ketemu gitu kan. Jadi bukan berdasarkan volume kerja dan waktu, tapi berdasarkan hasil yang dia dapatkan. Ya, itu disebutnya dengan akad ju'alah. Bisa bedakan itu? Ya, antara akad ijarah dengan akad ju'alah. Ya, dan akad ju'alah ini disebutnya akad jaiz, bukan akad lazim. Ini yang membedakan ya. Berarti 2 tadi itu yang membedakan akad ijarah dengan akad ju'alah. Kalau akad ijarah ditetapkan volume kerja dan waktunya. Tapi kalau akad ju'alah tidak ditetapkan volume kerja dan waktunya. Yang kedua yang membedakan, akad ijarah itu akadnya lazim, tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Tapi kalau akad ju'alah itu bisa dibatalkan oleh salah satu pihak. Contoh tadi, marketing dia sudah nawarin, ya, yang habis cuma 50 saja, udah saya capek, nggak mau nawarin lagi. Boleh nggak dia batalin gitu? Boleh. Ya, karena dia nggak terikat bekerja dengan akad ju'alah, nih nggak terikat, beda dengan akad ijarah kan? Ya, yang antum terikat dengan suatu institusi, lembaga, perusahaan, dan di situ ya antum dapat upahnya sesuai dengan volume kerja dan waktu. Tapi kalau akad ju'alah enggak, selama dia nggak bisa mencapai hasil yang diinginkan oleh si penyewa, maka dia nggak dapat apa-apa. Seperti tadi, orang dia bersedia mencarikan mobil, sudah sepekan, 2 pekan dia cari, nggak ketemu, dia mundur akhirnya. Udah, saya batalin aja, saya nggak mau nyari lagi. Dia dapat upah atau enggak? Enggak, karena dia nggak mencapai hasil tadi. Itu disebutnya dengan akad ju'alah. Ya, maka itu 2 perbedaan antara akad ijarah dengan akad ju'alah. Ya. Kita masuk kepada masalah yang kedua, syurutuha, syarat-syarat akad ijarah, syarat-syarat akad sewa menyewa. Syarat-syarat akad ijarah atau sewa menyewa. Yang pertama,
Syarat akad ijarah, kata pengarang kitab ini, la tasihhu illa min jaizit tasarrufi bi an yakuna aqilan balighan hurran rasyidan. Tidak sah akad sewa menyewa ini kecuali dilakukan oleh orang-orang yang boleh melakukan transaksi. Ini sering sekali ya dalam jual beli, dalam gadai, dalam hutang piutang disebutkan syarat ini, bahwasannya sah akad sewa menyewa bila dilakukan oleh orang yang boleh melakukan transaksi. Ya. Tidak sah akad ijarah bila dilakukan oleh orang yang tidak boleh melakukan transaksi. Siapa saja yang tidak boleh melakukan transaksi? Sering ini kita bahas. Yang pertama, dia tidak berakal atau orang gila. Yang kedua, anak kecil yang belum baligh. Yang ketiga, hamba sahaya. Yang keempat, orang yang tidak memahami nilai suatu transaksi. Nah, ini syarat yang pertama akad ijarah atau sewa menyewa. Akad sewa menyewa baru sah kalau dilakukan oleh orang yang boleh melakukan transaksi, dia berakal, dia baligh, dan dia orang yang merdeka dan juga mengerti nilai suatu transaksi. Asy-syartus tsani, syarat yang kedua, antakunal manfaatu ma'lumatan li'annal manfaata hiyal ma'qudu 'alaiha fashtaratal ilmu biha kal bai'i. Syarat akad sewa menyewa atau ijarah, hendaknya manfaat dari sesuatu yang disewa itu diketahui. Syarat yang kedua, manfaat dari objek yang disewa itu diketahui. Diketahui. Seseorang nyewa mobil, dia tahu kalau manfaatnya mobil ini dia bisa gunakan untuk jalan-jalan, tapi ternyata mobilnya ada kerusakan yang akhirnya manfaatnya tidak sempurna dia bisa dapatkan, maka itu juga tidak sah akad sewa menyewanya. Jadi manfaatnya harus kita tahu, ya. Manfaat dari objek yang kita sewa itu betul-betul kita ketahui sebagai pihak yang menyewa, ya. Jadi tidak boleh ada unsur gharar tadi. Jangan sampai mobilnya kita sewa, nggak taunya tiba-tiba olinya habis di tengah jalan, ya. Makanya kita harus tahu dulu, ini mobil betul-betul layak untuk digunakan disewa atau tidak, ya. Kalau memang kita tahu, oh ini memang layak untuk disewa, maka itu menjadi sah sewa menyewa. Yang ketiga, antakunal manfaatu mubahatan fala tasihul ijaratu ala zina
wal ghina wa bai'i alatil lahwi. Ini yang tadi Anda sampaikan. Hendaknya manfaat atau objek yang bisa kita ambil manfaatnya adalah barang yang diperbolehkan oleh syariat. Artinya manfaat jasa itu manfaat jasa yang dibolehkan oleh syariat. Tidak boleh kita menyewa jasanya pelacur, menyewa jasanya penyanyi-penyanyi biduan, menyewa alat-alat musik. Ya, ini semua dijelaskan oleh para ulama fikih. Akad sewa menyewanya menjadi tidak sah. Ya, bahkan ini dalam mazhab Syafi'i itu. Ya, kadang aneh saya, ya, kan sering kita mengklaim kita ini mazhabnya Syafi'i. Padahal mazhab Syafi'i sepakat jual beli alat-alat musik itu haram, nggak boleh. Ya. Dan itu termaktub dalam kitab Kifayatul Akhyar, Syarah Matan Abu Suja itu. Disebutkan oleh para ulama fikihnya mazhab Syafi'i, ya, jual beli alat musik haram termasuk sewa menyewa alat-alat musik. Itu diharamkan oleh syariat, makanya tidak sah akad sewa menyewa barang-barang yang diharamkan. Ya. Maka yang ketiga, barang yang dimanfaatkan adalah barang yang diperbolehkan oleh syariat. Nah, barang yang kita sewa, ya, adalah barang yang diperbolehkan oleh syariat, atau manfaat jasa yang kita sewa diperbolehkan oleh syariat. Yang keempat, antakunal ujratu ma'lumatan. Upah, ya, dalam akad sewa menyewa harus jelas diketahui oleh orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan. Ini sama seperti kita jual beli, ya. Harganya harus jelas. Kalau sewa menyewa pun itu upahnya harus jelas. Berapa upah jasa orang yang kita sewa tersebut? Ya, nggak boleh seseorang nyewa tukang AC bersihin AC, kemudian kata tukang AC-nya udah seikhlasnya saja. Ya, ini sering sekali kan, ya. Gak boleh. Dalam akad sewa menyewa pun harus jelas berapa upahnya, dan itu disampaikan di awal akad. Ya, gak boleh udahlah gampang nanti aja. Ya, gak bisa dalam akad sewa menyewa jelas berapa upahnya di awal. Ya, jangan sampai nanti udah gampang nanti aja, ketika dibayar gak sesuai dengan keinginan atau ekspektasinya, akhirnya kecewa kan dia. Lebih baik dari awal, ya, dijelaskan berapa biayanya, sekian. Oh, ini kurang, kan bisa nego dulu jadi di awal. Jangan sampai sudah dikerjakan malah pembayarannya tidak sesuai dengan ekspektasi dari orang yang disewa ini. Maka syariat menjaga itu, ya. Ditetapkan harga sewa jasanya itu di awal akad tadi. Ya. Ini syarat yang keempat, ya. Upahnya harus ditetapkan dengan jelas. Upah sewa ditetapkan. Yang kelima, antakunal manfaatu mamlukatan lil mu'jiri aw ma'zunan lahu fiha li'anna al-ijarata bai'ul manafi' fashtarata dhalika fiha kalbai. Manfaat yang disewakan
adalah memang betul-betul milik orang yang menyewakan. Jadi manfaat yang kita ambil dari barang yang disewa itu betul-betul miliknya orang yang menyewakannya. Ya, antum menyewa rumah, maka rumah yang antum sewa itu betul-betul orang yang menyewakannya memang dia pemilik rumahnya, atau dia dapat izin untuk menyewakan rumah tersebut. Sekarang ada pertanyaan, antum nyewa rumah sudah bayar 1 tahun penuh, 8 bulan antum dikirim ke negara manakah atau ke kota manakah? Berarti bersisa berapa? 4 bulan. Lumayan kan? Boleh nggak antum sewakan lagi ke orang lain? Antum udah bayar, ya, sudah bayar selama setahun, 8 bulan tugas kerjanya pindah. Sayang kan, kosong, sementara antum sudah bayar full. Boleh nggak antum sewain lagi ke orang lain? Hah? Kalau diizinin. Kalau diizinin lah. Hah? Kalau diizinin boleh. Boleh tidak? Tidak boleh. Kalau diizinin boleh. Nah, berdasarkan syarat ini boleh, Pak, dengan izin si pemilik rumah tadi. Kan dia sudah dapat pembayaran dari kita, ya. Maka kita katakan, ini kan saya masih sisa 4 bulan nih, ya. Saya sewakan lagi ya kepada orang lain. Kalau dia izinkan, ya silakan, ya sudah. Kita sewakan lagi kepada orang lain. Tapi tadi ya, dengan syarat seizin pemiliknya. Ya. Dan pemiliknya juga tahu kalau orang yang menyewa ini sama kayak antum, dia memang hanya untuk tinggal saja. Jangan sampai antum nyewain ke orang yang dia buat dagang di rumah itu. Nanti malah merugikan pihak pemilik rumah, kan jadinya banyak yang berantakan dari rumahnya tersebut. Jadi yang penting antum izin kepada pemilik rumah dan cari penyewanya juga yang sama seperti antum, hanya untuk menempati tinggal saja, bukan untuk dijadikan sebagai tempat dagangan. Ya. Maka syaratnya tadi boleh, ya, hendaknya manfaat yang disewakan itu merupakan milik si penjual jasa atau dapat izin dari si penjual jasa tersebut. Maka boleh menyewakan barang yang sudah kita sewa dengan syarat mendapat izin dari pemilik barang tersebut. Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh, yang keenam, antakunal muddah ma'lumatan fala tajuzul ijaratu limuddatin majhulatin li'annaha tuaddi ila tanazu'i. Yang keenam, hendaknya waktu mengambil manfaat yang disewakan tersebut itu ditetapkan waktunya. Sama seperti pihak pegawai kan ke perusahaan, ketika disewa jasanya kan jelas berapa tahun dia disewa jasanya. Ya, atau juga menyewa barang juga berlaku seperti itu, berapa lama dia sewa barangnya. Dia sewa rumah 1 tahun, itu kan jelas waktunya 1 tahun. Setelah 1 tahun dia harus perpanjang lagi pembayaran sewanya atau dia keluar dari rumah tersebut. Jadi waktunya betul-betul ditetapkan. Ya. Ada kasus ini, antum sewa rumah, tiba-tiba rumahnya bocor. Siapa yang berhak menggantinya? Pemilik rumah atau orang yang menyewa rumah? Tergantung kebocoran. Siapa? Kalau yang ceroboh, yang nyewa, yang nyewa. Kalau mesin airnya mati, siapa yang ganti? Pemilik rumah
atau si penyewa rumah? Hah? Tergantung juga. Apanya tergantung, Mbak? Berarti tergantung kesepakatan gitu di awal. Kalau nggak punya kesepakatan antara penyewa dengan pemilik rumah itu, siapa yang ganti berarti? Hah? Yang nyewa Ustaz. Yang nyewa. Kenapa yang nyewa Karena maksudnya? dia nyewa rumah kan, bukan nyewa itu ya. Karena dia nyewa rumah. Bukan nyewa. Berarti mesin airnya diganti. Kalau tanggung jawab kelalaian, berarti yang memperbaiki yang punya rumah. Yang punya rumah. Kita sewa di luar itu. Baik. Dalam masalah ini, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Kalau ada seseorang menyewa rumah tadi atau menyewa kendaraan lah ya, tiba-tiba rumah atau kendaraannya itu rusak, maka siapa yang menggantinya? Si pemilik rumah atau kendaraan itu atau orang yang menyewanya? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan, ya, kalau rumah tersebut rusaknya karena kelalaian dari orang yang menyewa, maka yang mengganti orang yang menyewanya. Tapi kalau rumah tersebut rusaknya memang karena udah umur rumahnya gitu. Ya, namanya rumah kan semakin lama dia semakin rapuh gitu ya. Kalau itu memang bukan karena kelalaian dari si penyewa rumah, tapi karena faktor umur rumah tersebut, maka yang menggantinya adalah si pemilik rumah. Kecuali tadi ya karena kelalaian si penyewa. Contoh misalnya ada seseorang nyewa rumah, temboknya dicoret-coret anaknya. Ya, ini pengalaman bagian nyewa rumah. Anak dulu juga gitu, Pak. Sempat ngontrak rumah, wah anak-anak tuh hampir semua tembok ya coret-coret. Tanggung jawab siapa untuk mengecat lagi? Pemilik rumah atau yang nyewa? Yang nyewa, Pak. Ya, maka jangan tinggalkan rumah sewa itu sebelum dicat lagi seperti awalnya. Karena itu kelalaian si penyewa rumah. Ya, jarang. Ya itu karena belum tahu, mungkin dia pikir udahlah nanti juga mau disewain lagi kan gitu biasanya. Nanti juga direhab lagi sama pemiliknya. Enggak, ya. Kita punya tanggung jawab sebagai si penyewa rumah. Sebagaimana kita masuk rumah tersebut dalam keadaan catnya masih rapi, maka begitu juga kita keluar juga dalam keadaan rapi. Ya, itu karena kelalaian kita kan, ya, bukan karena kesalahan si pemilik rumah. Termasuk itu, ya, kita sewa rumah, pintunya rusak gara-gara ditendangin sama anak kita, digelayutin sama anak kita, ya kita yang ganti, ya, karena itu kecerobohan dari orang yang menyewa rumah tersebut. Pendapat pertama, kalau kerusakannya karena kelalaian, keteledoran dari si penyewa, maka si penyewa yang wajib menggantinya. Kecuali tadi kerusakannya karena faktor umur rumah tersebut, maka pemilik rumah yang mengganti. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi juga berpendapat dengan pendapat kedua ini. Kata mereka, kalau seseorang menyewa rumah dan rumah itu terdapat kerusakan di dalamnya, maka siapa yang menggantinya? Kata pendapat kedua, dikembalikan kepada uraf di negara tersebut. Apa uraf, Pak? Adat kebiasaan. Kalau di Indonesia adat kebiasaannya gimana, Pak? Nah,
Yang nyewa atau yang milik? Hah? Bapak pernah rental mobil nggak? Hah? Kalau kita rental mobil itu kita pakai katakanlah sewa 1 hari 1 malam ya. Tiba-tiba ada yang nabrak mobil, padahal kita sudah bawanya hati-hati, kita berhenti di tempat parkiran yang hati-hati, ada yang nyenggol. Yang ganti siapa? Yang nyewa. Padahal kita naruhnya hati-hati kan di tempat parkiran, kemudian kita bawanya hati-hati, tapi tetap kalau di negara kita berarti yang ganti itu si penyewa. Ya. Karena sehati-hati apapun kita gitu ya menyewa mobil tersebut, ternyata kalau ada yang lecet nabrak saja yang bukan karena keteledoran kita, ya tetap kita sebagai penyewa yang menggantinya. Ya. Wallahu a'lam dari 2 pendapat ini ya. Kalau ana lebih condong pada pendapat yang kedua, dikembalikan kepada tradisi dan adat kebiasaan di negeri tersebut. Ya. Ini berkaitan dengan syarat-syarat akad ijarah atau sewa menyewa. Ya. Yang terakhir Pak, masalah yang ketiga, al-ahkam al-muta'alliqati biha. Hukum-hukum yang berkaitan dengan sewa menyewa ini. Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan sewa menyewa ini, Pak. Yang pertama, la yajuzul istijar ala a'malil ibadat. Tidak boleh akad sewa menyewa dalam perkara ibadah. Ya. Dalam perkara ibadah nggak boleh Pak, ada akad sewa menyewa di situ. Karena ibadah itu taqarruban ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Misalnya apa? Menyewa seseorang untuk baca Al-Quran. Ya. Nggak boleh Pak. Ya. Menjadikan bacaan Al-Qurannya dia walaupun suaranya bagus disewakan. Ya, maka ini termasuk perkara yang dilarang menyewakan dalam perkara-perkara amal ibadah. Ya, kal azan juga termasuk azan. Ya, orang yang azan maka dia tidak menyewakan suaranya untuk mendapatkan upah. Ya, ini hukum yang pertama. Yang kedua, alal mu'jiri an yadfa'al ainul mu'jirati lil mustajiri wa yumakkinu minal intifa'i biha wa yajibu alal mustajir al muhafazah alal ainil mustajarah wa an yadfa'al ujrah inda hululiha. Alal mu'jiri, bagi orang yang menyewakan, ya, hendaknya dia menyerahkan barang yang dia sewakan kepada orang yang menyewa untuk mengambil manfaatnya. Jadi nggak boleh Pak, orang mengatakan saya sewakan ini tapi barangnya masih di si pemilik ini, nggak bisa diambil manfaatnya. Kalau seperti itu maka batal akad sewa menyewanya. Dan ketika barang itu sudah diberikan kepada pihak yang menyewa, maka barang itu menjadi tanggung jawab orang yang menyewa. Dia yang harus menjaganya. Makanya nggak boleh Pak, orang yang menyewa itu dia teledor dari barang yang dia sewa, apapun itu Pak. Apakah itu rumah, kendaraan, atau barang-barang kecil lainnya yang dia itu sewa, maka berarti si penyewa yang bertanggung jawab menjaga barang tersebut. Ya, kalau karena keteledoran dia terjadi kerusakan, maka tadi kalau menurut pendapat pertama dia yang menggantinya. Ini yang kedua Pak ya. Yang ketiga,
la yajuzu fashu abdil ijarati min ahadit tarfaini illa biridho al-akhar. Wa idza mata ahaduhuma wal ainul mu'jirah baqiyah lam yubtilil aqd wa yaqumu warithuhu maqamahu. Ini yang tadi Anda sampaikan, Mbak, tidak boleh dalam akad sewa menyewa yang bentuknya akad ijarah tadi salah satu pihak membatalkan transaksi sewanya. Jadi Pak ya, nggak boleh salah satu pihak membatalkan akad ijarahnya. Harus dengan kesepakatan pihak yang lainnya. Tadi Anda kasih contoh karyawan dengan perusahaan nggak bisa membatalkan salah satu pihak sih. Atau barang yang kita sewa rumah gitu misalnya, ya kita sudah sewa rumah selama 1 tahun, tiba-tiba 6 bulan kita disuruh keluar. Dibalikin duitnya, boleh nggak? Tetap nggak boleh. Itu membatalkan akad secara sepihak. Ya, padahal sudah sepakat, saya sewa rumahnya kan setahun. Kok tiba-tiba disuruh pindah? Karena mungkin ada yang ingin menempati itu dan pembayarannya lebih besar. Ini nggak boleh. Ya, kalau sudah sepakat itu disewakan dalam waktu tertentu, maka tidak boleh dibatalkan secara sepihak tadi. Ya, bahkan ya apabila orang yang menyewakan itu wafat tapi barangnya masih ada, akad sewa menyewanya batal atau tidak? Antum nyewa rumah, Bapak Aji yang nyewain rumah ini meninggal, batal tidak akad sewa menyewanya? Tidak, terus diwariskan kepada ahli warisnya. Ya, jadi walaupun si pemilik barang yang disewakan ini dia sudah meninggal, tetap tidak membatalkan akad sewa menyewanya. Ya, artinya terus berlanjut sampai waktu yang ditetapkan. Ya, ini hukum yang ketiga ya. Walaupun si pemilik barang itu sudah meninggal, maka tidak membatalkan akad dan itu menjadi tanggung jawab ahli warisnya. Ya. Yang terakhir, hukum yang berkaitan dengan sewa menyewa ini, tanfasikhul ijaratu idza talaffatil ainul mu'jarah awin qata'a naf'uha kadabatin matat aw dara in hadamat. Akad sewa menyewa ini menjadi batal apabila barang yang kita sewa tersebut rusak. Antum nyewa mobil, nggak taunya mobilnya mogok, rusak, maka batal jadi akad sewa menyewanya. Ya, begitu juga apabila manfaatnya terhenti, nggak bisa kita manfaatkan lagi. Atau ternyata kita sewa rumah, ternyata rumahnya roboh atau hancur. Ya, maka ini semua perkara yang membatalkan akad ijarah atau sewa menyewa. Ya, ini hukum-hukum yang berkaitan dengan akad sewa menyewa. Ya, sudah jam 6. Baik, materi sampai jam 6. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ustaz menyambung pertanyaan ya. Jika di awal itu dipersyaratkan pembatalan akad. Jadi misalkan rumah ini saya kontrakkan setahun misalkan, atau rumah ini saya kontrakkan, tetapi nanti kalau tiba-tiba ada yang beli, nah kamu harus pindah, seperti itu. Itu apakah diperbolehkan? Jadi syaratnya di awal. Yang kedua, untuk biaya sewa yang tidak jelas, misalkan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya nanti tingkat kesulitannya baru tahu setelah di akhir, misalkan
repair listrik rumah misalnya. Nah, di awal nggak tahu nih rusaknya di mana gitu. Nah, kita baru tahu nanti tingkat kesulitannya di akhir. Nah, seperti itu. Nah, maka ditambah ketika itu kasusnya biasanya ya udah seikhlas aja Pak. Jangan seperti itu, kadang tukang listrik kan seperti itu. Nah, itu nanti solusinya seperti apa? Iya. Ya, jazakallah khairan Mas, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Yang pertama, ya, ada seseorang yang mensyaratkan di awal akad dia sewakan rumahnya selama 1 tahun, tapi kalau di tengah ya jalan tersebut ada yang beli, maka berarti batal akad sewanya, gitu ya. Apakah ini diperbolehkan? Tadi Ana sampaikan hukum asalnya akad sewa menyewa itu akad yang lazim, tidak bisa dibatalkan oleh salah satu pihak saja. Tapi kalau memang dia sudah memberi syarat di awal akad atau dia memberikan kesepakatan di awal akad dan orang yang menyewa rumah itu setuju, maka itu diperbolehkan. Karena tadi berdasarkan kesepakatan awal kita sudah kasih tahu gitu. Ya, beda dengan kita sewakan rumah tanpa kita kasih tahu. Pokoknya ya udah sepakat ya, setahun sewa, nggak taunya di tengah jalan disuruh pindah. Nah, itu kan tidak ada kesepakatan di awal. Beda dengan tadi, misalnya memang pemilik rumah sudah memberikan syarat. Rumah ini boleh dikontrakan, tapi syaratnya tadi kalau tiba-tiba ada yang beli, maka terpaksa harus keluar dari rumah ini. Kalau orang itu kan dia mikir, oh kalau gitu saya nggak jadi aja kan gitu. Karena si pemilik rumah sudah memberitahu. Tapi kalau dia sepakat berarti dia setuju dengan konsekuensinya. Dan ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang kedua, ya, kalau tadi menyewa jasa, ya, apakah itu tukang listrik gitu ya, untuk membetulkan listrik di rumah kita. Kemudian biasanya dia akan mengatakan berdasarkan kadar kesulitan gitu ya. Maka wallahu a'lam Bapak, yang lebih baik dia ngecek terlebih dahulu. Jadi ditek aja dulu kan bisa ya. Kayak tukang-tukang yang bangunan yang bocor-bocor itu kan dia biasanya ngecek dulu apa ini sebab kebocorannya gitu. Dan gimana tingkat kesusahan untuk membenarkan yang bocor itu. Maka yang lebih baik suruh dia cek dulu saja. Setelah dia cek, baru dia kalkulasi berapa kira-kira yang harus dibayarkan si pemilik rumah. Maka tetap usahakan negonya di awal akad tentang harga tersebut. Ya, jadi dia cek dulu, kemudian dia analisa kerusakannya, tingkat kesulitannya, baru dia sodorkan harga kepada kita dan kita negosiasi di awal. Baru setelah itu kalau sudah sepakat baru dia kerjakan kerusakan tadi. Intinya jelas harganya, harga sewa tersebut di awal akad tadi. Ya, karena dikhawatirkan tadi kalau belakangan akhirnya harganya diketok misalnya ya, atau misal juga ya akhirnya menjadi tadi udahlah nggak usah bayar seikhlasnya. Ini kan jadinya perkara yang menjadikan akad sewa menyewanya tidak sah karena harga upahnya harus jelas tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana nanya kejadian ke saudara. Jadi saudara itu menyewa kuda jantan. Tujuannya buat jadi mengambil kuda betina punya saudara saya. Cuma masalahnya dalam jangka waktu tempo hampir setahun dia nggak berhasil membuahi si kuda betina. Itu hukumnya gimana Ustaz? Apakah uang sewanya dikembalikan? Kan dia juga waktu itu perawatannya cukup besar, lumayan banyak. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, kasus yang kemarin COVID saat dari teman-teman pada ngeluh ketika si pengontrak itu kena musim COVID, mereka pulang kampung saat. Nah sampai sekarang nggak balik lagi ke kontrakan, sedangkan waktu kontrakan kan habis saat. Nah itu barang-barangannya banyak di rumahnya, boleh nggak dikeluarin secara paksa biar rumahnya itu bisa tempatin lagi saat kontrak yang lain. Jangan salah orang saat. Orangnya nggak balik lagi, Udah balik lagi udah 2 tahun. tapi sudah bayar. Kita sahur, tapi udah 2 tahun udah balik lagi. Iya, setahunnya sudah bayar kan, sudah dibayarkan. Hanya barang-barangnya saja ya masih tertinggal. Baik. Jazakallah khairan. Pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama, kalau yang antum maksud menyewakan sperma si kuda jantan itu untuk bisa dibuahi ke kuda betina, maka ini perkara yang dilarang. Karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud kalau tidak salah dari sahabat Abdullah bin Umar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an isbatal fahl. Rasulullah melarang ya jual beli sperma, termasuk sperma manusia maupun sperma binatang. Karena kenapa? Ada ketidakjelasan di sana. Ada unsur gorohnya. Unsur gorohnya dari mana? Ya tadi ketidakjelasan apakah sperma tersebut bisa membuahi atau tidak, kan begitu. Seperti tadi kan, diambil dari kuda jantan, ditaruh di kuda betina. Ukurannya apa? Bagaimana cara menghargai uang sewa untuk membayar sperma itu? Gimana ukurannya coba? Berdasarkan apa dia netapin harga sewanya? Nggak jelas, ya. Sudah gitu belum tentu berhasil sampai pada pembuahan. Makanya ada unsur apa? Ghorornya, ketidakjelasan ukurannya, ya, ketidakjelasan kadarnya, ketidakjelasan bagaimana menetapkan harganya dari sperma yang diperjualbelikan tersebut. Makanya itu termasuk perkara yang dilarang oleh syariat, ya, memperjualbelikan sperma tadi. Wallahu ta'ala. Yang kedua, ya, berkaitan dengan orang yang mengontrak di rumah kita, sudah habis kontraknya tapi barang-barangnya masih ada, ya. Wallahu a'lam, yang terbaik tentu tetap kita jaga saja, ya. Artinya boleh kita keluarkan tapi tetap kita jaga gitu. Jangan antum buang saja keluar jalanan sana. Kasihan, barangkali memang dia masih butuh dengan barang-barang tersebut. Dikontak nggak bisa, ditelepon orangnya, dihubungi, atau sampaikan berupa SMS, WA, mohon maaf Pak, ini barangnya saya amankan saja, karena rumah ini akan saya sewakan lagi. Jadi boleh antum taruh di garasi antum kayak gitu, yang penting barangnya tetap kita jaga, ya, tidak kita buang begitu saja karena kita khawatir masih ada barang-barang yang dia butuhkan. Paling solusinya begitu saja, ya, dikeluarkan dari rumah yang antum mau kontrakkan lagi itu, cari satu tempat khusus untuk menaruh barang-barang milik orang. Banyak kan barangnya? Banyak. Subhanallah. Berarti perabot rumah tangga ya? Subhanallah. Atau sampaikan. Sampaikan dulu tapi ya kepada orang tersebut, ini rumah mau saya kontrakkan gitu. Kalau enggak ya sudah, barang-barang ini menjadi bisa dimanfaatkan oleh orang yang datang mengontrak selanjutnya gitu. Antum kasih waktu saja, tempo, ya. Kalau memang dia tidak menggubris juga ya sudah, beserta isinya saja antum kontrakkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya masalah itu, restoran yang apa namanya makan 99.000 tapi sepuasnya itu hukumnya gimana? All you can eat. All you can eat.
makanan all you can eat ya. Ana pernah nulis tentang itu kayaknya. Berarti ditetapkan harganya sekian, kemudian makan sepuasnya gitu ya. Apa hukumnya ya? Dulu Ana pernah ditanya juga, dan Ana jawab. Nah, makanan all you can eat, ikhwah, ya. Kasus misalnya tadi makan di restoran bayar 50.000, 90.000 tapi boleh ngambil sepuasnya, ya. Maka di sini Ana pernah nulis ternyata ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya. Pendapat pertama, ya, dan ini pendapatnya mayoritas para ulama, transaksi ini hukumnya haram karena ada unsur gharar, ketidakjelasannya. Ngambil sepuasnya kan tiap orang beda-beda. Ya. Ada orang yang ngambil sepuasnya, ya dia bawa banyak orang gitu. Sementara ada orang yang mungkin perutnya itu makan dikit saja dia sudah kenyang gitu. Maka ada ketidakjelasan di situ. Unsurnya gharar, ketidakjelasan dari transaksi tersebut. Dan ini pendapatnya Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syankiti, guru besar Universitas Islam Madinah. Beliau ketika ditanya, ya, apa hukumnya menjual makanan dengan cara makan sampai kenyang sementara bayarnya tetap? Maka kata beliau, al-ghada hatta al-ashba bai'un majhul. Makan sampai kenyang sepuasnya tapi bayarnya tetap, itu jual beli yang tidak jelas. Ya, yang ada unsur ghararnya. Dan jual beli ini dilarang sebagaimana perkataan sahabat Abu Hurairah, naha Rasulullah an bai'il gharar. Ya. Ada pendapat yang kedua, pendapatnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, ya, kalau memang ukurannya jelas, ya, kata Syekh Utsaimin, tergantung yang dimaksud sepuasnya di sini apa. Kalau yang dimaksud sepuasnya itu ada ukuran yang jelasnya, makan dengan porsi sekian, dia bayarnya sekian, itu baru dibolehkan. Kalau porsinya ukurannya jelas. Tapi kalau di al-yukan it kan nggak jelas ya kadar ukurannya. Maka pendapat lebih kuat adalah pendapat yang pertama, ada unsur gharar yang menjadikan transaksi itu haram hukumnya. Karena ada unsur ketidakjelasan dalam makanan, ukuran kadar yang kita makan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Begitu. Apa Ustaz? Itu lagi Ustaz. Iya. Ini karena dia sendiri Ustaz, waktu makan di warung Padang sederhana Ustaz, itu kan menunya di satu mangkok Ustaz. Karena nggak tahu, cuma dicicipin doang, ternyata itu satu porsi satu mangkok Ustaz. Jadi kita yang nggak kenyang justru malah bayarnya lebih banyak Ustaz. Itu gimana Ustaz? Betulnya Ustaz? Ya kalau kita secara makan haram, berarti yang dimakan juga nggak halal Ustaz. Nggak tahu, kalau itu ngambil satu ya sudah dihitung semua, nggak tahu. Nggak tahu Ustaz. Pak, kayaknya doang Ustaz. Diratain doang Ustaz. Main satu-satu aja yang lainnya semuanya, ya. Wallahu a'lam ya. Memang harusnya penjual juga memberitahu itu kepada si pembeli, bahwasannya hitungannya ini adalah bukan hitungan yang diambil saja, tapi hitungan yang ditinggalkan pun itu menjadi hitungan pembayarannya. Tapi yang Anda tahu sih kalau kebanyakan di Padang kayaknya yang diambil saja. Itu mungkin pengecualian ya. Ya.
pengecualian saja. Ya. Maka wallahu a'lam, kalau memang antum tidak tahu, nah itulah pentingnya kita di awal akad itu tahu bagaimana penghitungan pembayarannya. Jadi di awal akad tuh harganya sudah jelas. Ya. Ini pentingnya supaya tadi tidak menimbulkan percekcokan di akhirnya. Kadang kita kan sukanya gitu, kalau makan main masuk aja, nggak nanya-nanya dulu. Akhirnya nggak taunya harganya jauh dari ekspektasi kita, akhirnya timbul percekcokan. Ya, maka wallahu a'lam ya. Kalau memang seperti itu lebih baik di awal antum mau makan sudah tahu berapa harganya, gitu ya. Kecuali memang ya di situ tidak diperlihatkan harga-harganya, ya antum bisa tanyakan lah gitu. Dengan ini kira-kira berapa gitu ya. Kalaupun memang antum merasa malu untuk menanyakan itu, minimal antum tanya tadi, ini hitungannya gimana? Saya ambil satu dihitung semuanya atau yang saya ambil saja yang dihitungnya. Maka harus jelas itu pada saat antum sebelum memakannya, ya. Karena tadi kalau masalah itu jadi makanan halal atau jadi makanan haram, ya tentu halal selama antum membayarnya tadi. Ya, hanya saja mungkin itu menimbulkan percekcokan ya karena tadi seseorang tersebut tidak mengetahui harga pada saat akadnya. Maka lebih baik dia ketahui harga pada saat akad tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terakhir ini. Terakhir Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallahu khairan atas ilmunya, Ustaz. Ustaz, ini terkait akad lazim. Jadi kan mungkin kayak di bangunan gitu kan, mungkin ada model borongan sama harian gitu ya. Nah ini kan di model borongan kan lazim dia ya, akad lazim ya kalau borongan. Jadi si yang kita sewa, jadi pemborong itu mengangguti kita bangun 3 bulan kelar. Tapi di qadarullah itu 3 bulan nggak kelar. Nah itu kan kita batal sepihak, itu gimana hukumnya, Ustaz? Antum batalkan setelah itu? Karena dalam tempo 3 bulan sesuai kesepakatan di awal tidak terlaksana. Rugi dong antum batalkan, uangnya sudah dibayar. Uangnya sudah. Iya, itu saja Pak. Jazakallah khairan ya. Memang banyak kontraktor nakal loh ya. Tapi berkenaan dengan akad borongan tadi ya, antum renovasi rumah atau bangun rumah, akad sewanya tadi dengan akad ijarah, tapi dengan cara borongan ya. Katakanlah sampai rumah ini jadi 3 bulan saya sanggupi membayar 300 juta misalnya ya. Tapi biasanya kan pembayarannya per termin Pak ya, sesuai dengan perkembangan dari si tukang bangunan itu kan gitu ya biasanya. Nah, kalau memang antum batalkan sepihak dan dia tidak mau atau tidak mau dibatalkan, maka sebetulnya ini nggak boleh ya, karena tadi akadnya adalah lazim ya, tidak boleh dibatalkan sepihak kecuali tadi dia melanggar kesepakatan yang sudah disepakati ya. Kalau dia melanggar kesepakatan yang sudah disepakati tadi, misalnya janjinya 3 bulan tadi, tapi ternyata sampai 4-5 bulan ternyata tidak juga diselesai bangunannya ya, maka apakah perkara seperti itu boleh dibatalkan? Wallahu a'lam. Walaupun hukum asalnya akad lazim, tapi ketika terjadi ketidaksesuaian dengan kesepakatan yang sudah disepakati, maka ini diperbolehkan oleh sebagian ulama. Walaupun hukum asalnya tadi ya, selama dalam jangka waktu 3 bulan itu nggak boleh kita batalkan.
Tapi ketika dia melanggar kesepakatan yang sudah kita buat, maka boleh pihak penyewa membatalkan akad kesepakatan tersebut. Ya, tapi dari sisi kerugian antum rugi dong berarti. Ya, karena antum sudah bayarkan uangnya gitu. Ya. Maka kalau lebih baik ya bersabar saja sebetulnya ya. Karena juga gitu kok nyewa kontraktor ya. Subhanallah, sama janjinya juga 3,5 bulan, ujung-ujungnya 5 bulan lebih baru jadi. Ya, kadang memang perlu ditekankan apa rewardnya untuk kita ketika mereka terlambat gitu. Biasanya mereka akan kasih bonus-bonus itu di awal kesepakatan biasanya. Ya, kalau terlambat dalam jangka waktu sekian berarti ada timbal baliknya apa gitu. Karena kita rugi secara waktu kan gitu. Kita mungkin kontrak rumahnya harus diperpanjang karena renovasi rumah yang terlalaikan tadi ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup ikhwan ya. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan dengan keterbatasan ilmu yang Anda miliki tentang akad ijarah, akad sewa menyewa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah taufiknya untuk bisa mengamalkan akad ijarah yang sesuai panduan syariah ini agar kita mampu mengamalkan transaksi-transaksi yang sesuai dengan tuntunan syariat ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjut di bulan selanjutnya. Setelah ijarah kita akan bahas akad wakalah insyaallah ya. Akad tentang mewakilkan atau perwakilan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.